Ada seorang pemuda yang sedang jatuh cinta. Berhari-hari ia diam tanpa mau makan dan minum, seolah telah lupa segala-galanya selain hanya nama wanita kekasihnya. Salah seorang sahabatnya telah bercerita demikian. Sudah berhari-hari tidak pernah bisa tidur, tidak mau makan, tidak mau minum. Siang malamnya penuh gelisah memikirkan kekasihnya. Bahkan, wanita itu sedemikian mempengaruhi hidupnya, hingga seolah nafas, akal, pikiran, kegelisahan, kesibukan, dan pekerjaannya, air minum dan makanannya adalah seorang wanita kekasihnya. Apapun yang aku katakan sama sekali tidak pernah diperhatikannya. Untuk itulah aku datang mau menemui Anda untuk mencari penawarnya. Aku katakan kepadanya, engkau hanyalah seorang pengembala, sedangkan seorang wanita yang engkau cintai adalah putri seorang raja. Cintamu tidaklah lebih dari si punuk yang merindukan bulan. Namun, tetap saja ia tak mendengar kata-kataku. Mungkin inikah yang dikatakan bahwa cinta itu buta? Bukankah demikian, wahai Kiai? Sang Kiai yang sudah tua itu mendengarkan cerita dengan seksama. Ia kemudian memperhatikan pengembala yang sedang dimabuk cinta. Badannya begitu kurus, tinggal tulang dan kulit. Rambutnya berantakan, panjang sampai janggut. Kedua matanya terbelalak memandang kosong ke arah kejauhan. Sang Kiai menarik nafas dalam-dalam. Kepada sahabat pengembala, wahai anakku, mudah, kata Sang Kiai. Kemudian melanjutkan bicaranya. Seorang kakek Kiai yang tinggal di rumah tua yang hampir roboh, tempat kedua pemuda pengembala itu mencari penawar dari permasalahan yang dihadapinya. Sebenarnya adalah seorang alim, tempat sang raja mengadukan segala masalah. Bertahun-tahun yang lalu, saat sang raja mengenalnya, ia langsung menaruh hormat ke. Saat itu, sang kiai meminta satu hal dari, yaitu dia dapat tetap tinggal di suatu tempat, dan agar jangan sampai orang-orang tahu tentang diri. Sejak saat itulah, sang kiai tinggal di sana, menetap di gubuk tua yang reot, melayani siapapun yang datang ke rumahnya. Bekerja mengumpulkan bunga mawar dari hutan untuk dijual. Dan dalam keadaan seperti ini, bagaimana mungkin sang pengembala yang lumpuh oleh cinta kepada putri raja dan teman dekatnya ini bisa tahu kalau sebenarnya sang kiai adalah seorang alim kepercayaan sang raja. Setelah mendengar penuturan sang kiai itu, pemuda pengembala yang sudah luluh dalam cinta pun untuk terakhir kalinya kembali mendapat sepucuk harapan akan terbalasnya cintanya. Kemudian ia bangkit, menggenggam erat harapan-harapannya dengan sepenuh ketaatan dengan apa yang telah disampaikan oleh kakek Kiai. Benarkah hanya sedemikian mudah, wahai Kiai? Jadi hanya dengan memegang tasbih, menyebut nama Allah setiap hari dalam gua, aku akan mendapat cintanya. Aku akan bisa menikah dengannya. Iya, kata sang kiai. Bacalah lafaz Allah dalam gua itu siang dan malam. Setelah 40 hari, putri raja akan menjadi milikmu. Dua pengembala bersahabat itu langsung memulai perjalanan. Di dalam hati sang pemuda yang jatuh cinta, kembali tumbuh harapan segar. Langkah tegar, wajahnya terpancar cahaya harapan. Ia berpelukan dengan sahabat karibnya untuk segera pergi ke dalam gua, membawa sehelai tasbih dengan jiwanya berdebar untuk mendapatkan kekasihnya. Masuklah ia ke dalam gua. Tanpa ingin melewatkan banyak waktu terbuang, ia duduk di atas sebuah batu, mulai berdoa, terpejam kedua matanya. Hatinya ditambatkan kepada putri sang raja. Tangan kanannya memegang tasbih, lidahnya komat kanut, terus berucap, Allah, Allah, Allah. Hari demi hari pun kian berlalu. Sang pemuda pengembala khusyuk membaca zikir, memutar butiran-butiran tasbih satu persatu demi mendapatkan kekasihnya. Sementara itu,
Gema cinta yang berdetak dari dalam hatinya telah lama tersebar sampai ke pelosok-pelosok desa. Semua orang sudah ramai membicarakan tentang seorang pemuda pengembala yang menetap dalam gua demi mendapatkan cinta. Siang malam pemuda itu tiada henti melafazkan Allah. Bahkan setiap orang berkerumun di depan masjid, di pelataran, tempat-tempat wudhu, di sawah, di pinggir jalan, dan di tempat-tempat keramaian lainnya untuk membicarakannya. Ada seorang pemuda yang bertapa di dalam gua. Ia memberikan seluruh jiwa raganya kepada Allah. Siang malam tiada henti menyebut nama Allah, Allah. Saat sahabat pengembala yang sedang jatuh cinta itu datang ke gua karena merasa khawatir akan temannya. Waktu bertapa tinggal tersisa 3 minggu lagi. Sang sahabat mendapati pengembala itu terpejam kedua matanya. Kedua bibirnya sama sekali tidak bergerak. Ia mengira sedang tidur. Namun, setelah melihat jari jemari tangannya yang masih bergerak memutar tasbih, barulah ia menyadari kalau ternyata sahabatnya masih khusyuk dalam zikir. Bagaimana dia tidur dengan cara seperti itu, katanya dalam hati. Sang pengembala itu kemudian membuka kedua matanya. Barulah ia sadar ternyata sahabatnya telah datang mengunjunginya. Ia pun bercerita akan apa saja yang dialami selama berhari-hari bertapa. Sudah lebih dari separuh dari 40 hari bertapanya telah dilewati. Penggembala itu tidak berhenti selain berzikir Allah, Allah. Meski harapan akan bertemu sang putri raja belum juga ada tanda-tanda, berita juga tidak kunjung ada. Hanya ada sedikit harapan tersisa. Jangan-jangan, katanya, dalam hati sembari menelan ludah dalam-dalam. Tidak, katanya memungkiri perkataan hatinya sendiri, seraya kembali memusatkan perhatiannya pada jari-jari tangannya yang terus memutar butiran tasbih. Ia satukan gerakan hatinya dengan teguh jarinya. Jari tangannya menggenggam untayan tasbih, bagaikan menggenggam seisi hatinya. Sementara itu, kedua matanya meneteskan air mata saat berpelukan dengan sahabatnya. Pengembala yang sebentar lagi akan kembali meninggalkannya, seorang diri dalam gua. Pancaran cahaya bulan menembus gelapnya malam semakin terang menggambar hati wajah sang sahabat pengembala itu yang saat ini berada di alam yang lain. Pengembala yang sedang dimabuk cinta itu kembali memutar-mutar butiran tasbihnya, menutup kedua matanya, menundukkan kepalanya untuk menyandarkan hatinya. Kini bibirnya tak lagi dapat komat-kamit. Malam pun semakin dalam keheningan. Demikian pula dengan pintu gua, seolah semuanya sudah luluh melebur, lenyap dalam satu kata, Allah. 40 hari bertapa kini tinggal tersisa beberapa hari saja. Sang pemuda pengembala yang jatuh cinta itu kini bukan lagi seorang pemuda pengembala, melainkan ia telah menjadi seorang darwis. Namanya telah mulai terkenal sampai kemana-mana, bahkan sampai ke dalam istana. Sang raja pun mulai penasaran dengan keberadaan pemuda darwis yang sedang bertapa dalam gua. Ia mulai penasaran akan rahasia apa yang telah menjadi selama berhari-hari terakhir ini. Berkah tercurah begitu berlimpah di sekitarnya, sampai akhirnya sang raja pun memutuskan untuk mengunjungi gua tempatnya bertapa. Sang darwis pun tak pernah tinggal menetap di suatu tempat, sehingga apapun harus dilakukan oleh sang raja untuk membuatnya bersedia menetap di wilayah kerajaannya. Dengan demikian disampaikan oleh utusan raja, saat para utusan raja tak dapat meyakinkan sang darwis, bahkan sampai berkenan untuk menjadikan darwis sebagai perdana menterinya, memberikan kekuasaan di dalam istananya. Namun, raja hanya mendapat jawaban yang selalu dikatakan sebelumnya, "Wahai yang mulia raja, seorang darwis tidaklah akan memberi nilai-nilai pada harta, benda, dan tahta. Inilah takdir yang telah ditetapkan. Seorang raja telah duduk bersimpuh dalam barisan saf yang sama dengan seorang kiai. Takdir yang telah menjadikan seorang menjadi penawar bagi yang lain.
sehingga keduanya saling tersenyum. Kenapa Anda tidak menawarinya untuk menikah dengan putri Anda, wahai sang raja? Saat mendengar perkataan itu, sang raja pun tercengang. Bagaimana maksudnya? Tanyanya kepada kakek kiai. Mungkinkah Darwis Agung ini berkenan menerima putri saya? Hari ke-40 sebentar lagi akan segera berlalu, dengan terbenamnya matahari di atas gua. Sang raja dan kakek Darwis berjalan ke depan, dengan pengawal ajudan dan tentaranya di belakang, diikuti oleh kerumunan warga yang penasaran. Dan seorang lagi berada di barisan paling belakang. Dia adalah sahabat sang pengembala yang sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Semua orang saling berbondong-bondong berjalan menuju ke dalam gua, sementara sang Darwis masih kusuk dalam gua dengan zikir yang masih sama. Sang raja masuk dengan hormat, merunduk untuk berucap salam. Tuan, katanya, kami datang untuk mengunjungi Anda. Saat itulah sang Darwis muda mulai membuka kedua matanya. Sampai beberapa saat kemudian, ia benar-benar terjaga. Namun, padanya sama sekali tidak ada tanda-tanda heran atau terkejut dengan keramaian yang telah mengelilinginya. Ia masih saja duduk dan posisi bertapa, sehingga semua orang pun justru heran dibuatnya. Para menteri, ajudan, raja, dan warga. Bahkan, mentari pun seolah terpaku sejenak menunda terbenamnya untuk memperhatikan apa yang terjadi di dalam gua. Sang raja menyampaikan apa yang diinginkannya, bahkan segala macam tawaran diajukan. Namun, sang Darwis muda sama sekali tidak bergeming untuk memiliki kekuasaan, harta, maupun tahta. Wahai Darwis, kata raja dengan nada pelan, saya memiliki seorang putri. Mungkin dia sangatlah tidak pantas untuk kemuliaan Anda. Namun, jika Anda berkenan menikahi putri saya, maka kami akan merasa sangat bahagia. Selesai sudah uslah selama 40 hari, sampai hal yang dikatakan tidak mungkin terjadi pun telah terjadi. Hal yang sebelumnya merupakan keniscayaan jika seorang penggembala akan bertemu dengan buah hatinya. Inilah yang membuat sahabat dekatnya bercucuran air mata bahagia. Ada sebuah pertanyaan yang telah diajukan, dan sebentar lagi jawaban akan diberikan. Inikah takdir yang telah dititahkan? Pertanyaan untuk diberi jawaban. Keheningan menyelimuti suasana, seolah ingin segera berteriak dengan sekuat tenaga, sehingga semua pandangan tertuju kepada sang anak muda. Dengan penuh sikap sopan santun, anak muda itu bangkit dari duduknya. Beberapa saat ia menyapu pandang ke arah sekeliling, kemudian mengarahkan pandangan kepada sang raja, seolah ia sedang mabuk dalam zikirnya. Namun, kata-kata yang keluar dari mulutnya penuh dekat dengan keyakinan. Tidak, katanya, saya tidak menginginkan putri Anda. Seketika suasana menjadi diam 1000 bahasa. Sang raja terlihat malu, sementara warga saling merasa tidak percaya. Demikian pula dengan para menteri dan ajudan raja. Mereka saling memandang satu sama lain. Sedangkan kakek sang Darwis hanya tersenyum. Seketika itulah sahabat dekat pengembala itu menerobos kerumunan dan mendekati sahabatnya. Apa-apaan yang kamu lakukan ini? Untuk apa kamu melakukan pertapaan selama 40 hari ini? Kenapa engkau malah menolak tawaran raja? Sang Darwis muda penuh senyum mendapati pertanyaan itu. Pandangannya mencari wajah gurunya, sang kakek Darwis. Wahai sahabatku, awalnya aku menyebut Allah selama 40 hari, 40 malam seorang diri di dalam gua demi mendapatkan putri raja. Dan Allah telah mendatangkan raja bersama menterinya sampai ke hadapanku. Lalu, bagaimana jadinya jika aku menyebut nama Allah hanya untuk Allah semata? Pelajaran dari kisah ini adalah, bisa jadi engkau sangat menginginkan sesuatu, bahkan sedemikian menginginkannya, sampai-sampai tak ada lagi pintu yang belum engkau ketuk.
Namun, tahukah engkau, jika saat engkau menginginkan sesuatu, Allah yang memenuhi hal yang engkau inginkan itu adalah juga zat yang menciptakan keinginan itu padamu. Dia pula yang menciptakan orang-orang yang akan membukakan setiap pintu yang engkau ketuk, sehingga bisa menjadi wasilah terpenuhinya keinginanmu. Bayangkan, jika saja engkau bersandar hanya kepadanya semata, niscaya adakah pintu yang tak akan bisa engkau buka.